Berikut saya akan mencoba menjelaskan cara penggunaan aplikasi penjualan. Jadi berbeda dengan aplikasi pembukuan, fokus di aplikasi ini adalah untuk mencatat penjualan dan melakukan analisa atau membuat laporan terhadap penjualan itu sendiri. Jadi tidak fokus terhadap profit atau keuangan-keuangan lainnya. Ya. Kita akan mulai dari yang ini untuk toko ya. Ini adalah contohnya, di mana di bagian depan bisa ada terlihat kalender ya. Ini kalender 2 bulan terakhir, penjualan 10 hari terakhir. Ini rekap penjualan selama 6 bulan terakhir ya. Dan ini adalah link, menu isi link, kalau diklik itu bisa langsung menuju ke worksheet yang worksheet kerjanya. Oke, kita akan mulai dari lembar kosong. Ini lembar kosongnya atau spreadsheet kosongnya. Yang pertama kita lakukan adalah mengisikan men-setup spreadsheet ini dulu. Jadi ini kita bisa mengisikan untuk dimulai dari tanggal berapa penjualan yang akan direkap. Ini tinggal diisi saja, tidak perlu diketik minggu dan lain-lain. Ini kalau di Google Sheet bisa ketik 1 Jan 23 seperti ini. Format akan berubah otomatis, atau kita bisa klik di sini, nanti akan muncul tab kalender, tabel kalender dari Google. Kita tinggal pilih tanggalnya seperti ini. Kemudian kita bisa isikan nama tokonya, misalnya ya, ini contoh. Diisikan namanya, kemudian alamat dan lain bisa diisikan di sini. Data ini akan muncul di header laporan. Jadi kalau kita masuk ke laporan harian misalnya, ya, ini akan muncul di sini, ya, headernya. Jadi ini kebetulan tadi kan belum diisi, yang sudah diisi, ini kita bisa melihat sini. Nah, muncul seperti ini. Ya. Oke, ini kembali ke form kosongnya. Kemudian tadi di setup usaha, setelah kita mengisikan tanggal, nama usaha, dan data tambahannya, kita bisa mengisikan target penjualan per bulan. Target ini digunakan sebagai referensi di grafik ya, atau di dashboard. Jadi kalau kita ke bagian dashboard, grafik penjualan ini akan muncul di sini. Jadi kita bisa masuk ke bagian yang sudah diisi. Ya, ini yang warnanya oranye muda. Ini adalah target penjualannya. Oke, saya lanjutkan ke aplikasi kosongnya tadi. Ya, ini nanti teman-teman akan mendapatkan satu file kosong dan satu file yang sudah diisi. Jadi file dan di sini bisa dibuka secara bersamaan ya, untuk dibandingkan, untuk dipelajari sebelum dilakukan pengisian dengan produk-produk teman-teman sendiri. Ya. Ini saya coba isikan targetnya misalnya sama semua. Ya. Ini saya langsung kopikan ke bawah. Jadi bisa diisikan tiap bulan berbeda angkanya ya. Ini kayaknya hanya untuk menyederhanakan saja. Nah, kemudian kolom yang sebelah kanan ini nanti akan mengambil data dari catatan penjualannya. Itu untuk tab data usaha. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke bukan daftar pelanggan, tapi produk ya. Di sini ada daftar kategori, daftar merek, kemudian kategori rentang harga, kemudian metode pembayaran. Jadi kategori-kategori ini adalah sebenarnya kriteria yang jika diisikan itu akan dimunculkan hasil rekapnya di grafik. Jadi kita bisa mengisikan misalnya ini mereknya, kebetulan ini contohnya handphone ya.
Ya, jadi bisa diisikan merek. Kemudian di sini ID produknya, nama produknya misalnya, ya. Di sini kategorinya adalah sesuai daftar kategori yang di bagian sini. Kita bisa isikan smartphone, kemudian mereknya Samsung. Nah, di sini harga jualnya dan harga beli itu opsional ya. Ini hanya untuk referensi. Jadi kalaupun dikosongkan tidak apa-apa. Hanya yang harus diisi adalah nanti di bagian transaksi penjualannya. Jadi kalau di bagian transaksi penjualannya kita masuk ke lembar transaksi penjualan. Ya. Jadi di sini ada harga per unit, ada total, ini juga tidak ada rumusnya. Jadi kalau mau dimasukkan jumlahnya, kemudian langsung totalnya, itu juga tidak ada masalah. Ataupun dibuat formula juga nggak ada masalah di sini. Ya. Jadi harga di sini yang nanti diisi karena total ini angka ini adalah referensi untuk semua tabel yang dan grafik yang ada di aplikasi ini. Oke, masuk ke daftar produk lagi. Saya kira di sini sudah cukup jelas pengisiannya. Jadi bagian ini adalah kriteria ya. Kriteria ini tentang harga daftar merek kategori itu akan muncul untuk kebutuhan analisa. Sebagai contoh di sini saya ambilkan analisa bulanan. Jadi di bagian bawah itu nanti akan muncul rentangnya, kemudian persentasenya berapa. Jadi bisa dilihat transaksi tertinggi untuk masing-masing periode. Oke, setelah itu kita lanjutkan setupnya ya sebelum masuk ke penjualan. Ini daftar pelanggan. Ini sifatnya opsional. Jadi kalaupun tidak diisi bisa diisikan langsung namanya di bagian pelanggan. Ya, karena tidak disediakan analisa khusus terhadap pelanggannya di sini. Jadi memang betul-betul hanya opsional di sini. Kemudian masuk ke metode jalur pemasaran. Jadi masih jalur pemasaran ini, jadi ada dua ya tadi, jalur pemasaran dan ada cabang. Jadi sebenarnya ini bisa saling bersinggungan. Jadi teman-teman mau menaruh di cabang juga sebenarnya tidak ada masalah ya. Hanya di sini untuk membedakan misalnya ada lebih dari satu cabang, tapi pemasarannya juga dibedakan, jadi lebih ke arah marketingnya di sini. Ini bisa diisikan sebagai contoh. Ada agen, reseller, Tokopedia, misalnya mau tidak dianggap cabang, Bukalapak, dan lain-lain. Itu untuk pemasarannya. Kemudian di sini bisa diisikan target, ya, target penjualnya untuk nanti dibandingkan terhadap realisasinya. Setelah itu kita masuk ke daftar cabang. Ya. Di daftar cabang ini sama, diisikan cabangnya kalau ada. Kemudian target per bulannya, target per tahunnya, dan break even per bulannya. Ini opsional ya. Yang penting adalah target per bulan dan target per tahun. Karena nanti akan muncul sebagai data pembanding dari hasil cabang yang nanti bisa dilihat di rekap cabang. Nah, di rekap cabang sini terlihat ada target per bulan, itu akan mengambil data dari daftar di depan tadi. Ya, saya akan mulai memperlihatkan di yang sudah ada isiannya. Jadi ini daftar cabang yang sudah diisi seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di rekap cabangnya. Target per bulannya seperti yang sudah dimasukkan. Nah, kemudian ini akan dibandingkan, ini adalah angka total ya. Sedangkan angka rata-rata per bulannya akan muncul dan bukan rata-rata dari 12 bulan periode yang bisa di-set di sini. Nanti kita akan ke sini, ini hanya untuk menunjukkan saja. Oke, kita kembali lagi ke aplikasi yang kosongnya. Tadi setelah cabang sudah, ini sales. Oke, ini sales bisa diisikan kalau penjualannya
Jadi kalau memang penjualannya dasarnya adalah ingin mengevaluasi sales juga, ini bisa diisikan. Karena nanti akan muncul, kita akan bisa melihat rekap penjualan berdasarkan sales. Jadi kita lihat di sini, ini rekap penjualan sales. Ya, ada targetnya, ada data per bulan, dan ini ada hasilnya, ini rekap penjualan sales. Kemudian kita juga bisa melihat hasil rekap penjualan sales di analisa bulanan. Jadi kalau kita lihat ke bagian bawah, di sini ada kontribusi sales baik berdasarkan rupiah dan berdasarkan unit, dan sudah diurutkan mulai dari ranking yang paling tinggi atau yang mempunyai penjualan terbaik. Oke, kemudian setelah daftar sales sudah kita isikan, kita bisa mengisikan daftar program. Daftar program ini dibuat per hari, ya. Jadi tujuan dari program ini adalah untuk melihat evaluasi baik secara mingguan atau bulanan. Apakah ada pengaruh dari program yang dijalankan, ataupun ada pengaruh dari kompetisi baru yang muncul, ataupun yang lain-lain bisa diisikan di sini. Ya, saya kembali lagi contoh ke aplikasi yang sudah ada isiannya. Di sini misalnya untuk daftar program ini dibuat ada promo pusat, ya. Kemudian di sini ada promo pusat, kemudian ada gratis earphone, gratis nomor. Kemudian berikutnya lagi, dan ini secara penulisan tidak perlu harus misalnya seperti ini nih. Ini ada free earphone di sini, kemudian setelahnya karena promo pusat sudah selesai bisa ditulis di sini, tidak harus kemudian ini di bawahnya. Tapi di bawahnya pun ditulis tidak apa-apa. Ya. Jadi bisa dan ini juga tidak ditentukan terhadap kapan promo itu dijalankan. Misalnya begini, yang dicatatkan adalah promo ini misalnya dijalankannya adalah mungkin di tahun 2018, tapi memang untuk penjualan yang ditargetkan di awal 2019 di sini, ya. Jadi betul-betul yang dimasukkan adalah yang berkaitan dengan transaksi penjualannya, karena yang akan dilihat adalah sebagai contoh di sini, ini impact dari penjualannya terhadap program ataupun kompetisi yang muncul. Di sini saya mungkin akan, nah tadi bulan 2019 ya, anggap bulan 1. Oh, sorry. Ini bulan 2 karena yang di atas lebih tinggi. Awalnya kita buat tanggal 1. Oke, jadi di sini terlihat penjualan bulan Februari terhadap Januari, dan sini akan muncul program-program yang dijalankan di tanggal yang berkaitan. Ini sementara untuk sampel, saya kembali lagi ke program aplikasi kosongnya. Jadi ini hanya tinggal ditulis saja. Jadi misalnya tadi ada promo pusat, tinggal tulis promo pusat. Kemudian ada 4 kolom, ya, bisa digunakan hingga 4 program atau 4. Ini kenapa disebut ada situasi positif, opportunities, kemudian di sini ada situasi negatif atau threat. Karena ini bisa diisikan misalnya sesuatu yang menaikkan atau menurunkan penjualan, seperti contoh misalnya stok habis. Nanti akan terlihat misalnya penjualan berkurang karena stok habis, atau kemudian ada toko baru gitu kan. Jadi bisa diisikan di sini, dan nanti bisa dilihat pada saat membandingkan secara mingguan ataupun bulanan. Setelah daftar program, berarti itu semua seluruh kriteria kita sudah set, dan sekarang kita bisa mengisikan data penjualan. Ini kita bisa mulai mengisikan transaksi di sini. Transaksinya itu bentuknya bisa rekap berdasarkan produknya. Jadi tidak perlu ditulis dalam 1 hari terjual 5 produk, ditulis 5 kali, itu tidak perlu.
Jadi cukup misalnya ini tanggal 1 Januari 19. Sini produknya ya Samsung misalnya. Kemudian jumlahnya tadi ada 5, harga per unitnya. Kalau misalnya harga per unitnya beda-beda, kita bisa isikan totalnya saja di sini. Ya. Kalau misalnya harganya sama semuanya, kita bisa tulis di sini, kita bisa buat formulanya. Oke, kemudian dilanjutkan diisi bayarnya. Tadi itu adalah pelanggannya, ya, opsional ini. Kemudian jalur penjualannya. Tadi kalau kita mau lihat rekap dari jalur penjualannya, kemudian pembayarannya, ini opsional ya, hanya untuk data saja. Kemudian cabangnya, kalau kita mau mengisi cabang, demikian juga salesnya kalau kita mengisi sales. HPP ini kalau kita ingin melihat profitnya bisa kita isikan, karena nilai profit ini akan muncul di slide yang ada isinya ya, nilai profit agar ada biar lebih jelas gambarannya. Jadi HPP itu akan muncul di sini. Ya, kalau tidak diisi ini angkanya akan 0. Tidak ada masalah sih, hanya saya angka laba ruginya mungkin tidak sesuai dengan realitasnya. Oke, itu untuk pengisian penjualan. Ya, kalau penjualan sudah diisi, maka kita akan mulai bisa melihat laporan dan rekapnya. Dan untuk laporan dan rekap, saya akan menggunakan aplikasi yang memang sudah ada isinya. Laporan harian ini di sini bagian header. Ini teman-teman bisa mengisikan logo usaha teman-teman di sini. Sedangkan nama kemudian alamat ini akan mengikuti data di setup usaha. Format laporan harian seperti ini. Jadi teman-teman hanya tinggal memilih tanggalnya, ya. Misalnya pilih tanggal 20 Juli. Kemudian produk yang ditampilkan, produk yang terjual saja atau semua produk. Kalau ditampilkan semua produk, maka total ada 1000 produk yang muncul di halaman ini. Ya, lihat sampai 1000. Tapi kalau hanya yang terjual saja, berarti hanya akan dimunculkan yang terjual saja dengan di ranking berdasarkan total unitnya, bukan total penjualannya. Kemudian untuk laporan mingguan. Prinsipnya sama dengan cara memunculkan laporan harian. Hanya di sini kita mengisikan tanggal yang merupakan awal dari minggu. Dan itu selalu mulainya hari Senin dan berakhir hari Minggu. Jadi akan muncul seperti ini untuk laporan mingguan. Untuk laporan bulanan, ini juga sama dengan laporan harian, hanya kita memilih bulannya. Ya, jadi kita memilih bulannya di sini. Nanti akan muncul data total transaksi di bulan yang kita pilih. Oke, itu untuk laporan harian, mingguan, dan bulanan. Kemudian ada laporan penjualan sales. Jadi ini lebih kalau usaha teman-teman mengandalkan sales, dan setiap sales mungkin ada komisinya, dan ingin dievaluasi setiap salesnya berapa jumlah penjualannya sesuai waktunya. Jadi sebagai contoh, di sini kita pilih dulu nama salesnya, kemudian tanggal awal dan akhirnya. Jadi sales yang kita pilih, kemudian tanggal awal dan akhirnya untuk sales yang mau kita evaluasi penjualannya.
Setelah itu ada rekap sales. Ini adalah rekap penjualan total. Ya, jadi di sini bisa dilihat sales ini berdasarkan data sales tadi, kemudian targetnya, kemudian pencapaiannya. Warna-warna ini hanya untuk membantu bahwa sales itu melakukan penjualan di atas target ataukah di bawah target. Kemudian di sini ada ranking 1, 2, dan 3. Warnanya beda-beda. Dan untuk periodenya ini 12 bulan periode, itu bisa kita pilih dari sini untuk awal periodenya. Ya, jadi kalau misalnya kita pilih 2009, bulan Januari 2019, otomatis semua rumus-rumusnya akan menyesuaikan dan memfilter data transaksi penjualan di periode 12 bulan dari Januari 2019. Dan ini tidak harus mulai dari bulan Januari, jadi bisa dari bulan berapa saja. Ya, di sini terlihat otomatis berubah. Oke, itu untuk rekap penjualan sales. Kemudian untuk berikutnya rekap cabang, ini sama dengan sales. Ya, sama, cara filternya sama, hanya di sini yang dimunculkan adalah kinerja dari masing-masing cabang. Setelah itu rekap penjualan jalur pemasaran. Ini juga sama ya. Jadi sama, hanya di sini ditampilkan adalah jalur penjualannya tadi. Setelah itu kita bisa melihat grafik penjualan di sini. Grafik penjualan tahunan. Di sini kita bisa memilih tahunnya. Di mana nah, di sini kita pilih bulan di awal tahun ya. Dan ini tidak harus mulai dari bulan Januari. Ini sebagai contoh misalnya saya pilih mulai dari bulan Maret tahun 2019. Maka grafik ini akan menyesuaikan selama periode 12 bulan. Tapi diperhatikan bahwa ada beberapa periode, jadi aplikasi ini beda-beda periodenya. Jadi kalau untuk yang periodenya hanya 1 tahun, otomatis tidak ada pilihan. Tapi untuk yang periodenya lebih dari 1 tahun, itu bisa dipilih bulannya. Oke, di sini bisa terlihat periodenya dari 1 Maret 2019 hingga 29 Februari 2020. Ini otomatis 12 bulan. Kemudian grafik akan menyesuaikan, di mana di sini sudah ada keterangannya kalau yang warna hijau ini adalah pencapaian tahun ini, yang warna merah pencapaian tahun sebelumnya, dan ini adalah targetnya. Jadi bisa membandingkan terhadap 2 parameter sekaligus. Datanya ada di bagian bawah. Ya. Kalau ada angka seperti ini, give by zero, karena memang ini kan mulai pembukuannya mulai dari 1 Januari 2019. Sehingga persen terhadap tahun lalunya itu tidak ada. Ya. Jadi dibiarkan saja. Atau nanti mungkin di versi yang terbaru ini sudah tidak kelihatan. Kemudian ini adalah top 3 sesuai kriterianya dari periode yang dipilih tadi. Ya. Jadi periode penjualan tertinggi berdasarkan produk, berdasarkan merek, kemudian tentang harganya, kemudian cabangnya, kemudian salesnya, kemudian jalur pemasarannya. Jadi bisa dilihat di sini top 3-nya di grafik penjualan. Setelah itu kita bisa, ini adalah kalender ya, ini untuk melihat penjualan harian dalam bentuk format kalender. Ini bisa terlihat, ini sama, kita bisa memilih di sini bulannya, mulai bulan berapa, kemudian referensi nilainya. Jadi apakah berdasarkan rata-rata penjualan ataukah berdasarkan target. Jadi bisa dilihat di sini di paling bawah itu ada setup angka ya. Jadi ini melambangkan warna-warna seperti ini, warna merah muda. Ini kalau nilai penjualannya itu minus 20% dari rata-rata. Jadi ini rata penjualan. Kemudian kalau kuning itu
0 sampai minus 20% dari nilai rata-ratanya. Ya, jadi bisa terlihat sebenarnya kinerja dari penjualan itu bagaimana. Kalau misalnya dasarnya adalah target, nanti di sini akan berubah juga. Misalnya saya pilih target. Ya, ini target, jadi bisa kelihatan nih. Jadi kalau terhadap target bagaimana, terhadap nilai rata-rata penjualan bagaimana. Dan ini bisa dicetak juga. Setelah itu, ini bagian analisa penjualan. Tujuan analisa ini adalah untuk membantu teman-teman melihat penjualan teman-teman dari minggu ke minggu, dari hari ke hari. Jadi bisa terlihat di sini. Jadi bisa langsung dibandingkan terhadap dua periode yang berbeda. Jadi di sini misalnya minggu 1 17 Juli 2003 yang atas nih, ya, dibandingkan terhadap periode seminggu sebelumnya. Ya. Oh, sorry, 2 minggu sebelumnya ya, 14 hari. Jadi bisa terlihat bahwa di sini mengalami peningkatan nih untuk yang minggu 17 Juli sampai 23 Juli dibandingkan 2 minggu lalu. Dan di bawahnya adalah perbandingan hari per hari. Jadi bisa terlihat bahwa sebelah kiri ini sama. Ini yang minggu awalnya, minggu awal yang dibandingkan ya. Jadi minggu awal yang dibandingkan yang ini 17 Juli. Kemudian yang biru ini adalah minggu yang dibandingkan sebelumnya. Kemudian di sini nanti akan muncul data-data yang berkaitan dengan program ataukah opportunities ataukah trade ataukah kompetisi yang nanti bisa membantu yang teman-teman bisa melakukan evaluasi apakah itu yang membuat penjualan itu naik atau turun. Kemudian di sini ditambahkan juga penjualan 8 minggu terakhir sebagai referensi teman-teman dalam mengevaluasi penjualan harian dan mingguan. Kemudian untuk analisa bulanan tadi udah sempat kita bahas sekilas ya. Kalau minggu kita memilih minggu. Kalau bulan di sini kita memilih bulan dan kita sudah memasukkan tadi di awal-awal. Jadi membandingkan Februari 2019 dengan Januari 2019. Jadi yang paling atas yang bulan Februari, yang bawah Januari. Jadi di sini terlihat mengalami penurunan atau kenaikan. Kemudian di sini ada penjualan 6 bulan terakhir. Ya, karena mulai tanggal pencatatan penjualan Januari, maka yang muncul hanya 2 bulan saja. Jadi Februari dan Januari, karena bulan sebelumnya tidak ada datanya. Kemudian di sini ada top 5 produk yang jadi 5 produk yang terjual di bulan Februari, itu kita bisa membandingkan dengan performanya terhadap penjualan produk yang sama di bulan Januari. Ya. Jadi apakah ada peningkatan atau ada penurunan. Di bawah sama dengan yang mingguan ya. Jadi yang sebelah kiri ini adalah bulan yang akan kita bandingkan, bulan yang kita akan evaluasi terhadap bulan sebelumnya yang biru. Dan di sini akan muncul nanti program pemasarannya, kemudian situasi-situasi yang membantu kita mengevaluasi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari untuk meningkatkan penjualan. Dan khusus untuk bulanan di bagian bawah itu juga dimunculkan data-data 5 ya, data penjualan tertinggi berdasarkan masing-masing kriteria. Jadi ada produk, ini nilai rupiahnya berdasarkan unitnya, karena mungkin kita ingin melihat nih secara unit dan secara rupiahnya. Itu mungkin nilainya berbeda seperti ini sudah terlihat. Ini secara rupiah kontribusinya paling tinggi, tapi kalau secara unit yang terjual paling banyak adalah unit yang ini. Demikian juga dari salesnya, kita bisa melihat salesnya jual secara revenue paling tinggi adalah sales 30 di sini. Tapi kalau secara unit, sales 16. Ya, jadi hanya kita tinggal lihat mana yang mau kita fokuskan terhadap unitnya ataukah terhadap revenue-nya. Kemudian ini secara rentang harga untuk kita melihat produk-produk rentang harga mana yang paling laku. Kemudian merek, ya. Merek apa yang paling laku. Kemudian ini secara cabang mana yang kontribusinya paling tinggi. Kemudian secara jalur penjualan juga sama, yang jalur penjualan mana yang kontribusinya paling tinggi di bulan tersebut.
Ini. Oke, satu lagi ini tanggal awal ini maksudnya adalah untuk menentukan awal, karena di sini kita hanya membandingkan 10 hari. Kita tidak membandingkan 30 hari, kita membandingkan 10 hari. Jadi ini kebetulan kita bisa mulai dari tanggal 1. Kalau kita ingin membandingkan rentang hari berikutnya, kita bisa misalnya pilih tanggal 9. Nanti awal harinya akan berubah menjadi tanggal 9. Ya. Jadi yang membedakan ini dengan mingguan dan bulanan adalah kalau bulanan ini membandingkan terhadap tanggal, harinya bisa berbeda. Jadi ini tanggal 9 Februari dibandingkan terhadap 9 Januari. Sedangkan kalau analisa mingguan, itu membandingkan terhadap hari yang sama, tanggalnya berbeda. Ya. Jadi mungkin itu cukup jelas dari sisi analisanya, dan secara keseluruhan harapannya mudah-mudahan aplikasi ini bisa membantu teman-teman dalam mengevaluasi penjualan.